Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Di mata pelajaran fikih kali ini, Bu Rina mau sedikit bahas lagi soal rukun Islam. Masih apa ya teman-teman? Rukun Islam pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima pergi haji ke tanah suci. Baik, tentang syahadat. Syahadat itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan kita bersaksi kalau Nabi Muhammad adalah nabi atau utusan Allah untuk semua umat Islam, untuk semua umat. Tentang percaya kepada Allah, beriman percaya kepada Allah dalam syahadat kali ini adalah bahwa kita bersaksi, bahwa kita meyakini Allah adalah Rabb sekalian alam, Tuhan yang kita sembah. Dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah, meyakini kalau Allah itu Tuhan kita. Jadi apa yang kita sembah? Yang kita sembah adalah Allah. Apakah kita menyembah pohon? Bukan. Apakah kita menyembah bulan? Bukan juga. Atau kita menyembah matahari? Juga bukan. Atau kita menyembah seperti orang-orang agama lain, menyembah patung? Bukan. Yang kita sembah adalah Allah. Allah itu seperti apa, Bu? Allah itu adalah zat yang maha besar. Allah itu yang menciptakan semua yang ada di dunia. Nah, nanti Bu Rina akan memberikan video atau dalam video itu ada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mencari atau kegalauannya Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim itu meyakini bahwa ternyata Tuhan saya adalah Allah. Jadi di video itu Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya. Oh ya Tuhan, di manakah engkau? Kata Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mencari, apakah Tuhanku bintang? Oh iya, ternyata Tuhanku bintang. Tapi kenapa pada siang hari bintang itu hilang? Kata Nabi Ibrahim tidak yakin. Bukan, berarti Tuhan saya bukan bintang, karena bintang adanya di malam hari dan siang hari bintang itu hilang. Apakah Tuhanku adalah bulan? Oh ternyata bukan juga, karena bulan cuma ada di malam hari. Ketika siang bulan itu juga hilang. Terus sampai akhirnya Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti teman-teman supaya lebih jelasnya bisa melihat videonya ya, insya Allah akan jelas. Gitu saja dari Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita? Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, Sungguh indah, inilah Tuhanku. Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku.
Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngelantur. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar! Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim."
Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar.